Kasus antara pesulap merah Mas Marcel dengan pemilik daripada perguruan Nurjat Sejati adalah sebuah perang konten kreator. Jadi ini adalah panggung sandiwara nyata, panggung sandiwara yang objeknya luas, mampu melibatkan masyarakat Indonesia secara luas. Jadi panggung perang konten kreator itu mampu menciptakan panggung tersendiri yang panggungnya itu meliputi wilayah Nusantara. Kita simak bagaimana perang konten kreator kedua tokoh ini antara Mas Marcel sama Gus Samsudin yang mampu melibatkan dan sehingga endingnya terakhir itu masuk ke ranah hukum. Biasalah, kalau tidak masuk ke ranah hukum tidak akan menarik. Hadir dengan varian kopi jantan original dan kopi rempah Nusantara. Terbuat dari biji kopi robusta lanang pilihan sehingga berkhasiat meningkatkan vitalitas. Dicampur dengan rempah-rempah Nusantara, efektif membantu menjaga stamina dan daya tahan tubuh Anda. Kopi Bikla diolah secara higienis sehingga menciptakan aroma dan rasa yang istimewa. Kopi Bikla, kopi pesantren untuk negeri, dari kampung untuk dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya M. Imron pribadi, tetap di channel vlog Makrifat Bisnis. Nah, tentu teman-teman masih mengikuti kabar viral, yaitu perang konten kreator antara pesulap merah Mas Marcel dan Gus Samsudin dari perguruan Nurjat Sejati. Nah, menarik ya. Perang konten kreator antara kedua, anggap aja saya sebut tokoh ya, kedua tokoh ini sangat mampu mensugesti, mampu mempengaruhi, mampu merubah dan mampu menyajikan sebuah atraksi tontonan panggung sandiwara yang panggungnya itu meliputi Sabang sampai Merauke. Jadi ini adalah perang konten kreator yang luar biasa pertunjukan kali ini dan mengalahkan viralnya artis. Bahkan viralnya tidak jauh, tidak kalah dengan SCBD, Citayam Fashion Walk. Nah, endingnya terbaru adalah dilaporkan polisi. Nah ini sebuah perang konten kreator. Kalau tidak dilaporkan polisi tidak menarik. Akan menarik lagi kalau salah satu di penjara. Nah, salah satu masuk penjara. Nah, ini adalah bagian daripada perang konten kreator. Kenapa? Mas Marcel ini YouTuber. Gus Samsudin ini juga YouTuber. Dengan basic yang sama-sama, saya pun di sini juga YouTuber. Anggap aja begitu. Jadi, perang konten kreator antara Gus Samsudin dan Mas Marcel ini mampu membangkitkan dunia YouTuber Indonesia. Kita sikapi dengan santai-santai aja. Kita sikapi sebagai rahmatan lil alamin. Peperangan itu wajar. Yang penting tidak saling mukul, yang penting tidak saling tembak menembak, yang penting tidak saling bunuh-membunuh, kan begitu. Perang konten kreator secara cerdas itu sangat baik sekali. Di sini antara pesulap merah yang memiliki ilmu saya sebut itu ilmu laduni. Jadi Mas Marcel itu memiliki namanya ilmu laduni logika atau ilmu laduni akal. Ilmu laduni logika ini yang dimiliki Mas Marcel. Kenapa? Dari background pengetahuannya. Nanti Makrifat Bisnis akan mengupas apa itu ilmu laduni akal atau logika yang dimiliki Mas Marcel. Dan sementara Gus Samsudin itu menggunakan ilmu yang cenderungannya itu ilmu sosial kemasyarakatan etnik ya. Jadi ilmu sosial kemasyarakatan etnik atau ilmu kuno, ilmu kejawen kuno yang notabene ini banyak digunakan oleh para aswaja. Sehingga itu merupakan sebenarnya atraksi, bagian daripada atraksi sosial dari proses sebuah pengobatan tradisional. Itu menurut saya wajar-wajar saja Gus Samsudin melakukan hal seperti itu karena itu sajian konten kreator. Pertama sajian konten kreator, yang kedua adalah bagian daripada atraksi. Menurut saya bukan sebuah penipuan, bukan. Karena tidak ada yang ditipu. Kenapa? Kalau kita cerdas ya, semua yang ditampilkan di YouTube itu adalah hiburan. Semua yang ditampilkan di YouTube yang berupa atraksi itu adalah hakikatnya hiburan. Atau sama saja di panggung sulap secara festival begitu. Boleh dikatakan atau
merupakan hiburan panggung sandiwara dunia begitu. Dua perbedaan, dua konsep yang berbeda diadu. Sampai kapanpun tidak akan ada titik temu antara Mas Marcel dengan Gus Samsudin. Keduanya memiliki pijakan yang berbeda. Keduanya ini memiliki pijakan struktur keilmuan yang berbeda. Yang satu berdasarkan logika, yang satu berdasarkan non-logika atau gaib. Jadi memiliki pengalaman yang berbeda. Kalau Mas Marcel itu mau mendalami sebuah ilmu tentang logika, ilmu tentang hipno, ilmu tentang bagaimana, tentang olah kata, olah pikir, olah rasa, olah kebiasaan yang didukung oleh data-data dan fakta. Sementara Gus Samsudin menggunakan ilmu semedi, ilmu ngerawat, ilmu pati geni yang terkait sama gaib-gaib dengan bertapa, dengan berdoa, dengan puasa, dengan kholwat dan berbagai macam yang secara akal tidak mampu ditembus oleh Mas Marcel. Dua hal yang berbeda, dua hal yang berbeda. Sementara Mas Marcel menggunakan ilmu raga dan sementara Gus Samsudin menggunakan ilmu rohani. Nah, keduanya sama-sama menjadi konten kreator dan menciptakan panggung sandiwara sendiri. Maka Gus Samsudin menggunakan keris. Kerisnya itu banyak dijual di Shopee, di Bukalapak, dan itu produk saya juga. Kadang-kadang saya buat keris itu seperti kulhu geni, termasuk aksesoris daripada klinik-klinik perguruan Marifat Bisnis juga membuat seperti tongkat ajaib, tongkat bisa berjalan, atau juga itu merah delima itu buatan bisa bergerak dan batu getar dan seterusnya. Itu permainannya kerajinan desa Tutul. Termasuk gelang yang digunakan Gus Samsudin itu gelang besar-besar, yaitu buatan dari kerajinan desa Tutul begitu. Nah, ini adalah panggung sandiwara yang menarik, dua pertarungan konten kreator yang didasari dua pondasi ilmu berbeda. Tentu hasilnya akan berbeda dengan analisa berbeda, dan di sini akan membawa dampak yang luar biasa. Nah, tapi teman-teman sebagai YouTuber jangan terjebak di sini emosional, tetap menggunakan rasional. Ini akan menambah kesan cerita menjadi panjang beberapa episode begitu. Jadi hiburan ini semakin menarik ya antara perang konten kreator yang dilakukan Mas Marcel dengan Gus Samsudin. Tapi ya, saya kan episode ini belum berakhir. Tapi di tulisan di judul YouTuber saya, yang YouTube yang saya pertama itu pertarungan akhir. Nah, pertarungan akhir itu yang dimaksud adalah sampai penutupan. Dan saya yakin tidak lama lagi dibuka perguruan Gus Samsudin. Kenapa? Karena sampai detik ini Gus Samsudin belum dibuktikan bukti-bukti tindakan tidak pidana penipuan. Dan seandainya kedua tokoh ini memang sengaja melakukan kompromi dan membangun opini, melakukan panggung sandiwara yang panggungnya itu meliputi wilayah Nusantara, itu bisa-bisa saja terjadi untuk memviralkan kedua belah pihak, atau merupakan pengalihan opini daripada isu-isu besar. Saat ini lagi isu-isu nasional, itu isu politik, pengalihan daripada isu politik, sehingga dilakukanlah tokoh punakawannya ya Mas Marcel sama Gus Samsudin, itu membuat episode sendiri sehingga sebagai hiburan publik. Nah, ini menarik sekali. Tapi dari dua peperangan konten kreator ini yang menarik adalah kedua-duanya sangat menarik ya. Ketika didalami kita mampu membahas tentang keilmuan yang dimiliki Mas Marcel. Terutama tentang ilmu logika Mas Marcel itu saya salut ya. Ilmu logika Mas Marcel itu sangat kuat ya. Saya mencatat dari beberapa tayangan dari YouTube-nya Mas Marcel, ilmu logikanya dia itu kuat. Itu memiliki 5 pondasi dan ini masuk akal. Secara dalil akliyahnya masuk. Kemudian yang dilakukan Mas Marcel itu begini, cara berpikir itu akan mempengaruhi tindakan, dan tindakan itu mempengaruhi kebiasaan itu mempengaruhi karakter, dan karakter itu yang akan merubah kenyataan. Ini pola pikir.
pola pikir logika, dan ketika ini dilakukan secara repetition, secara berulang-ulang dan disikapi dengan easy, dengan mudah, dengan easy, mudah, itu dianggap sesuatu yang mudah, maka ini akan menjadi habit yang luar biasa dan mampu melahirkan sebuah ilmu laduni logika. Nanti akan saya kupas ilmunya Mas Marcel tentang ilmu laduni logika. Sementara yang dilakukan daripada Gus Samsudin ini anggap aja orang yang akalnya lemah, tingkat keakalnya lemah, atau memang akalnya sangat kuat, tetapi Gus Samsudin ini tidak mau menggunakan ilmu akal karena kekuatan akal terbatas, kalah jauh dengan kekuatan gaib. Kekuatan akal itu hanya 1% dari kekuatan gaib, karena sementara ini semuanya gaib. Tuhan gaib, iman gaib, agama gaib, dan 99% yang terjadi di dunia ini adalah hal-hal gaib yang tidak bisa ditembus oleh akal. Maka di sini dilakukan Gus Samsudin menembus jalan ini, dan tidak salah. Ketika Gus Samsudin menggunakan keris, ya, kerisnya itu keris petir, itu adalah sebagian daripada atraksi kok. Vision, itu visionable. Itu visionable di dalam atraksi ilmu perdukunan. Toh yang diobati dengan keris itu banyak sembuh. Jadi ini ibaratkan umpama seorang kiai atau Rasulullah lah. Rasulullah itu pernah juga mengobati orang dengan media air loh. Apa air itu bisa mengobati? Dan juga akhirnya sekarang banyak kiai mengobati pakai garam. Kamu sakit apa? Dikasih garam, dikasih air, dikasih gula. Lah, apa iya gula air itu mengobati banyak penyakit? Secara akal ini penipuan? Bukan, itu bukan penipuan. Tapi ini adalah bentuk merupakan bentuk festival atau apresiasi daripada untuk menciptakan sugesti. Sama dengan pemikiran Mas Marcel yang membunuh pola-pola pola yang dilakukan Gus Samsudin ini seakan-akan salah secara logika. Betul, karena sampai kapanpun logika sama rohani kegaiban tidak akan nyambung kalau dipisahkan, padahal ini satu kesatuan sebenarnya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Gus Samsudin merupakan klenik, itu adalah olah kegaiban, olah rohani. Sementara Mas Marcel adalah olah pikir, logika, yang mengandalkan cara berpikir. Cara berpikir akan merubah tindakan, dan tindakan merubah kebiasaan. Kebiasaan itu akan merubah karakter. Kebiasaan yang berulang-ulang itu akan merubah karakter, dan karakter yang terbentuk di dalam perilaku, di dalam kebiasaan, di dalam diri itu akan merubah kenyataan. Saya percaya juga ini. Saya orang logika. Tetapi yang dilakukan Gus Samsudin itu, contoh mengenai proses degan yang dikasih, ya, degan ya memang sulapan, degan dirubah dulu di buku atasnya itu dikasih berbagai, kemudian dibelah keluarlah ini, dan itu bagian daripada atribut visionable dari visionable itu visionable dari atraksi kegaiban. Bukan penipuan, bukan penipuan, tetapi itu adalah bagian daripada visionable, ya, visionable. Jadi harus dipahami, ilmu klinik perdukunan yang macam-macam itu visionable. Tetapi yang jadi masalah adalah orang yang tidak mampu, tidak menguasai teknik-teknik ini, kemudian menggunakannya sebagai penipuan. Anggap aja dukun cabul, dukun palsu. Ini bisa terjadi loh. Gus Samsudin itu bukan dukun cabul, bukan dukun penipu. Padepokannya jelas, izinnya jelas. Jadi kalau penipu tidak akan idenya jelas sejelas itu. Jadi indikatornya ketika ada unsur menipu itu adalah bagian daripada visionable saja yang dilakukan oleh Gus Samsudin. Jadi masing-masing ketika memperdebatkan ini akan menarik sekali. Perang konten kreator kedua belah pihak ini akan semakin menarik, dan wah, kalau dikupas ya endingnya itu kayak kisah Mahabharata ini, kayak kisah Mahabharata. Jadi menarik sekali keilmuan kedua belah pihak ini. Saya ingin mengupas atau mengapresiasi, ya, bukan mengupas atau mengapresiasi, sehingga bagaimana kedua ilmu ini mampu dikupas dan mampu kita pelajari bersama-sama, dan sebenarnya logika. Nah, karena Mas Marcel itu ketika berhadapan menggunakan kekuatan logikanya, kadang-kadang Mas Marcel itu juga salah dalam mengambil kebijakan-kebijakan di dalam statementnya. Contoh ya,
Yang namanya ilmu pengasihan itu tidak ada. Ilmu penglaris itu tidak ada kok. Nah, pengasihan dan penglaris itu kan doa. Artinya Mas Marshall ini dari situ juga salah statementnya. Statementnya terlalu ngawur. Jadi orang dikasih bacaan atau ayat-ayat kemudian dibawalah menjadi raja. Menjadi wifik dibawa sebagai pengasihan. Loh, ketika ini mampu memberikan sebuah sugesti, memberikan keyakinan dan menjadi wujud iman, itu terjadi kok. Kenapa? Karena Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Prasangka hambanya yang menjadi keyakinan itu akan menjadi nyata. Nah, ini bagian daripada itu. Sehingga Mas Marshall tidak bisa membunuh secara membabi buta. Semua yang dilakukan gaib itu nggak ada. Ini membahayakan sekali ketika Mas Marshall ini nantinya bisa ditunggangi Wahabi, bisa ditunggangi Syiah, bisa ditunggangi bisa ditunggangi untuk kepentingan pengembangan agama tertentu dan untuk menyerang tertentu. Tentu yang diserang di sini adalah aswaja ahli sunnah wal jamaah yang notabene dari organisasi NU akan diserang. Kalau ini dikembangkan akan membahayakan sehingga menjadi peperangan antara ajaran agama yang menggunakan kekuatan logika, mengandalkan logika realita, dan agama yang menyandarkan kepada kekuatan gaib. Di sini unsurnya adalah NU dan Muhammadiyah secara garis horizontalnya. Tetapi nanti bisa ditunggangi oleh Wahabi, oleh Syiah. Ini membahayakan memang kalau digoreng terus kasus ini. Sehingga memang perlu penalaran dari penontonnya tentunya. Para penonton konten kreator ini harus mampu bersikap ya. Karena ini adalah tontonan yang menarik antara Persulap Merah dan Gus Samsudin. Ini adalah hiburan perang konten kreator yang menarik. Ayo kita simak terus perkembangannya dan ya kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar keduanya diberi hidayah, diberi maunah, diberi berkah dan diberi kekuatan yang ujung-ujungnya diharapkan keduanya segera tabayun. Tapi kalau tabayun sekarang kurang menarik juga kayaknya ya jadi segera endingnya tidak menarik. Jadi keduanya diharapkan akan mengupas kajian-kajian keilmuan masing-masing sehingga diberikan kepada masyarakat dan untung-untung akan memberikan memberikan mampu bersodakoh ya dari hasil konten kreatornya bisa bersodakoh untuk umat dan bisa berkembang lagi. Oke. Terima kasih, saya Emi Murun Berbadi. Salam Makrifat Bisnis. Ingat Edikraf, ingat Makrifat Bisnis. Jika ada salah semata-mata dari mulut saya, kalau ada kelebihan semata-mata dari Allah. Ini adalah bagian daripada konten kreator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.